Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan membahas materi tentang tuntunan merawat jenazah menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan kita pelajari materi ini, kita dapat memahami bagaimana cara merawat jenazah, serta setelah memahami bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita lanjutkan materi ini. Ya, pertama mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Selanjutnya mari kita bahas tentang bagaimana menghadapi sakaratul maut. Yang pertama, kita mengenali dulu tanda-tanda kematian seseorang. Pada umumnya, namun tidak selalu, orang yang mendekati mati dapat diketahui dengan tanda-tanda sebagai berikut. Kaki terasa lebih dingin, jari kaki dan tangan nampak hijau kebiru-biruan, telinga nampak lebih pipih, mata bila disorot lampu tidak bereaksi, denyut nadi mulai melemah, serta mengeluarkan bau khas calon jenazah karena keluarnya kotoran dari sang jenazah. Berikutnya adalah bagaimana cara menghadapi orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Yang pertama, kalau memungkinkan, luruskan kedua kakinya membujur ke arah kiblat dan kepala diangkat sedikit supaya mukanya juga bisa menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, dijaga kesucian dan kebersihan pakaian serta tempatnya, agar keluarga selalu berdekatan dengannya, dan dengan hati-hati memberikan nasihat supaya ia bertaubat dan berbaik sangka kepada Allah serta mengharapkan ampunan dan rahmatnya. Dianjurkan juga bagi orang yang sedang dalam sakratul maut agar berwasiat apabila meninggalkan harta benda di hadapan dua orang saksi yang adil tentunya. Diingatkan dengan santun agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan, biarkan. Kalau lupa atau berhenti, diingatkan lagi dengan pelan dan hati-hati. Kalau sudah lupa-lupa, mohon agar dituntun terus dengan suara yang jelas dan pelan-pelan. Selanjutnya, berikanlah pengertian kepada keluarganya agar bisa memahami dengan ikhlas bahwa kematian adalah kehendak dan pilihan Allah, dan pilihan Allah adalah yang terbaik untuk semuanya. Yang ketiga, bagaimana menghadapi orang yang baru saja meninggal. Ada beberapa hal yang harus dilaksanakan begitu mengetahui bahwa seseorang telah meninggal. Di antaranya, pejamkan matanya, katupkan mulutnya, kalau perlu dibantu dengan tali dari kain, diikatkan melingkar dari dagu, pipi, pelipis dan ubun-ubunnya. Lemaskan tangan dan kakinya, letakkan kedua tangannya dengan sedekap di atas dadanya
dan diikat kedua telapak tangannya. Luruskan kedua kakinya dengan diikat pergelangan kaki dan kedua ibu jarinya. Dibujurkan tubuhnya menghadap kiblat. Tutup seluruh tubuhnya dari kepala, wajah sampai ujung kakinya. Ucapkan kalimat tarji. Kemudian menyebarluaskan berita kematiannya serta mempersiapkan keperluan perawatan jenazah. Dan yang tidak kalah penting, agar keluarga atau ahli waris segera menyelesaikan hak hutang piutangnya jika ada. Selanjutnya, mari kita bahas tentang hukum merawat jenazah. Merawat jenazah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu kifayah itu artinya bahwa kewajiban itu cukup dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Apabila tidak ada yang merawat jenazah, maka seluruh masyarakat akan dituntut di hadapan Allah dan berdosa. Sedang bagi yang mengerjakannya akan mendapatkan kebahagiaan dan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syarat dan persiapan yang harus dia siapkan. Syarat-syarat yang orang yang memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah hendaknya dia adalah orang muslim, berakal sehat dan balik. Kemudian niat karena Allah Subhanahu wa taala. Amanah artinya dapat menjaga kerahasiaan yang ada pada jenazah. Mengetahui hukum dan tata cara memandikan jenazah. Laki-laki bila jenazahnya laki-laki, wanita bila jenazahnya wanita, kecuali adalah sepasang suami istri. Maka istri boleh memandikan suaminya, suami boleh memandikan istrinya. Selain itu, maka jenazah laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki, wanita dimandikan oleh wanita. Kemudian syarat jenazah yang dimandikan ada 3, muslim dia. Yang kedua, ada wujud tubuhnya walaupun sebagian dan masih memungkinkan untuk dimandikan. Yang ketiga, bukan orang yang mati syahid, karena orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Selanjutnya, kebutuhan yang perlu disiapkan dalam rangka untuk memandikan jenazah. Tempat yang tertutup untuk memandikan jenazah, air suci secukupnya dalam 3 bak dengan perincian 1 bak air dicampur dengan daun bidara dan sebangsanya. Bila tidak ada bidara, boleh diganti dicampur dengan air sabun. Yang kedua, 1 bak air tanpa campuran, air bersih biasa. Dan yang ketiga, 1 bak air dicampur dengan kapur barus. Perlengkapan berikutnya adalah siapkan handuk untuk membersihkan bekas air yang menempel di badan jenazah. Kemudian kain kering untuk mengganti kain yang basah. Serta tempat tidur atau sejenisnya yang dipergunakan untuk membaringkan jenazah. Dan diusahakan agar tempat membaringkan jenazah ini agar arahnya kepala lebih tinggi. Diusahakan lebih tinggi. Lalu pelaksanaan memandikan jenazah, teknis melaksanakan memandikan jenazah. Pertama, tentu niat. Awali segala perbuatan baik itu dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jenazah diangkat dan diletakkan pada tempat yang telah disiapkan sebelumnya dengan posisi menghadap kiblat. Setelah itu, lepaskan seluruh pakaiannya dan yang melekat di tubuh, serta tutuplah bagian kemaluan jenazah selama proses memandikannya.
Dibersihkan dulu bagian mulut, hidung, telinga, dan dubur sambil ditekan secara pelan agar kotoran keluar dengan tuntas. Jadi sebelum dimandikan secara keseluruhan, bersihkan terlebih dahulu mulut, hidung, telinga, serta dubur. Nah, untuk bersihkan duburnya ini caranya tekan di bagian perut dengan pelan-pelan. Selanjutnya, setelah itu kemudian memulai untuk dimandikan dengan cara pertama mulai memandikan dari anggota badan sebelah kanan, terutama anggota bagian wudhu, tapi bukan mewudukannya. Jadi disiram, dimandikan, dimulai dari anggota badan sebelah kanan, terutama anggota badan bagian wudhu, dengan bilangan gasal atau ganjil, yaitu 3 kali atau secukupnya. Pertama, dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Siram jenazah dicuci dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Yang kedua, setelah itu dibersihkan atau disiram dengan air bersih. Dan yang terakhir dengan air kapur barus. Jika dengan 3 urutan ini sudah bersih jenazahnya, maka cukup dengan 3 kali siraman air ini, yaitu pertama dengan air yang dicampur daun bidara, yang kedua dengan air bersih biasa, dan yang terakhir adalah dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Selanjutnya, ketika sudah selesai dimandikan, jenazah dikeringkan dengan handuk atau sejenisnya. Bersamaan dengan ini, kain yang basah diganti dengan yang kering. Untuk jenazah perempuan, setelah dihanduki, rambutnya dijalin menjadi 3 pintalan. Dikepang rambutnya menjadi 3 kepangan atau pintalan. Kemudian ditutup lebih dahulu seluruh tubuhnya pakai kain yang kering sebelum ditempatkan di tempat untuk mengkafani. Nah, terkait dengan cara memandikan jenazah ini ada beberapa catatan penting. Yang pertama, bahwa yang lebih berhak memandikan jenazah itu adalah keluarga atau ahli waris. Laki-laki oleh orang laki-laki, ya, suami oleh istrinya atau istri oleh suaminya, ya, dengan catatan ahli waris atau keluarga itu adalah orang mukmin. Yang kedua, dalam memandikan jenazah supaya tidak memperlakukan jenazah dengan kasar. Artinya bahwa ketika mengurus jenazah itu hendaknya dilakukan dengan cara yang lemah lembut. Kemudian yang ketiga, menutup jenazah terutama bagian yang tercela serta tidak menyebarluaskan aibnya. Jadi penting orang yang memandikan jenazah tadi agar bisa menutup aib sang jenazah, tidak diperkenankan baginya untuk mencela atau bahkan menyebarluaskan aib yang ada pada dirinya. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video bagaimana tata cara memandikan jenazah untuk memperjelas apa yang sudah disampaikan pada materi sebelumnya. Yang pertama, tempatkan pemandian jenazah yang berbentuk tipan atau bale, di mana pada bagian kepala lebih tinggi dari bagian kaki agar air mengalir ke bawah. Yang kedua, 3 buah ember yang berisi air bersih secukupnya. Lalu ember yang berisi air yang dicampur dengan daun bidara atau sabun, dan 1 ember berisikan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Yang ketiga, peralatan pelengkap lainnya seperti cotton bud, sikat gigi, sarung tangan, masker, dan lain-lain sebagainya.
Kemudian angkatlah jenazah ke tempat pemandian yang telah disediakan. Angkatlah jenazah secara hati-hati hingga diletakkan di tempat pemandiannya. Setelah jenazah diletakkan di atas dipan pemandian, petugas menanggalkan pakaian jenazah dengan tetap menutup bagian auratnya. Auratnya ditutup dengan kain basahan yang telah disiapkan. Bagi jenazah laki-laki, auratnya ditutup mulai dari pusat hingga di bawah lutut, sedangkan jenazah perempuan mulai dari atas dada hingga bagian betisnya. Kemudian angkatlah badan jenazah sedikit dengan menekankan perutnya agar segala kotoran yang ada padanya keluar melalui saluran kubul maupun duburnya. Siramlah dengan air untuk menghilangkan kotorannya dengan tetap menggunakan sarung tangan atau tidak menyentuh kemaluannya atau auratnya secara langsung. Selanjutnya, petugas menyiramkan air dari kepala hingga kaki, dimulai dari anggota tubuh yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri, terutama sekali adalah anggota-anggota wuduknya. Kemudian, siramlah seluruh tubuh jenazah dengan bilangan yang ganjil, dengan 3, 5, atau 7 siraman, dimulai dari tubuh bagian sebelah kanan, lalu ke kiri. Lalu membalikkan tubuh jenazah ke kanan dan juga ke kiri. Semua itu disiram dengan bilangan yang ganjil. Setelah jenazah dimandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau sabun dengan menggosok-gosokkannya, lalu disiram sampai bersih. Dan pada kali terakhir, jenazah disiram dengan air yang dicampur dengan kapur barus, dengan bilangan yang ganjil juga. Lalu dikeringkan tubuhnya dengan handuk yang telah disiapkan dengan cara hati-hati dan perlahan-lahan. Boleh disisir rambutnya bagi laki-laki, dan bagi jenazah perempuan dijalin rambutnya menjadi 3 jalinan. Setelah itu jenazah dibawa kembali untuk dikafani. Demikianlah materi tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Pada video pembelajaran berikutnya nanti akan kita sampaikan bagaimana cara mengkafani jenazah. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa hadir kembali untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.